Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube semua. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nursifa Yahya dengan NIM 2001594, mahasiswa pertukaran mahasiswa dalam negeri di Universitas Negeri Medan, yang dalam hal ini mata kuliah pengembangan kreativitas seni budaya di SD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai keragaman budaya Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengenal apa sih kebudayaan itu. Nah, teman-teman, kebudayaan atau budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan kebudayaan menurut para ahli, menurut Melville, mengemukakan bahwasannya kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Sedangkan menurut Herkovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Masih banyak pengertian kebudayaan menurut para ahli lainnya, yang pada intinya kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kebudayaan memiliki unsur-unsur. Nah, ada 7 unsur kebudayaan, yaitu kesenian, sistem teknologi, sistem organisasi, bahasa, sistem mata pencaharian hidup, pengetahuan, religi. Nah, sekarang tadi disinggung mengenai kebudayaan. Sekarang kita harus mengetahui juga mengenai kesenian, bahwa kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain itu, kesenian juga memiliki fungsi lain, misalnya mitos yang berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Sama seperti kebudayaan, bahwa pengertian kesenian pun terdapat dari berbagai ahli. Misalnya yang kita kenal adalah Kunchoro-Ningrat. Menurut beliau, kesenian adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan di mana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. Masih banyak sekali pengertian menurut para ahli lainnya, yang pada intinya bahwa seni atau kesenian memiliki sifat dasar. Sifat dasar yang pertama adalah kreatif, karena seni merupakan rangkaian kegiatan manusia yang selalu mencipta realitas baru, sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau bahkan belum pernah muncul dalam ide atau gagasan seseorang. Kemudian yang kedua adalah individualitas, artinya karya seni yang diciptakan seorang seniman merupakan ciri yang bersifat personal, subjektif, dan individual. Seniman berperan sebagai konseptor karya dan sekaligus berperan sebagai pembuat karya atau pelaku. Dalam perkembangannya, karya seni juga dapat pula merupakan karya bersama atau suatu kolaborasi yang merefleksikan gagasan bersama. Contohnya,
Lagu-lagu ciptaan Iwan Fals terdengar berbeda dengan lagu-lagu ciptaan Ebit G. Ade. Yang ketiga adalah ekspresif, bahwa dalam mengapresiasikan dan menilai suatu karya seni harus memakai kriteria atau ukuran perasaan estetis. Yang keempat, keabadian. Karya seni dapat hidup sepanjang masa melampaui usia seniman itu sendiri. Contohnya, lagu Kus Plus sampai saat ini masih digemari oleh berbagai kalangan meskipun pencipta lagunya sudah tidak ada atau dalam hal ini meninggal dunia. Kemudian yang kelima adalah universal, artinya bahwa seni ini berkembang di seluruh dunia dan sepanjang waktu. Seni tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Sekarang kita akan mengenal mengenai struktur seni. Bahwa struktur seni merupakan sebuah tata hubungan sejumlah unsur-unsur seni yang membentuk suatu kesatuan karya seni itu. Nah, kita lanjut ya, struktur seni. Seni tadi udah ya mengenai struktur seni. Jadi contohnya itu tata hubungan sejumlah unsur seni seperti dalam bidang seni rupa ada garis, warna, bentuk, bidang, dan tekstur. Terus dari bidang musiknya ada irama dan melodi. Dari seni tari ada wirahma, wirasa, wiraga. Dan dari seni teater ada gerak, suasana, dan lakon. Kemudian struktur seni yang kedua ada tema. Tema merupakan suatu ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter atau pokok soal dan judul karya. Kemudian yang ketiga ada medium. Medium ini adalah sarana yang digunakan dalam proses mewujudkan gagasan menjadi suatu karya seni melalui pemanfaatan material atau bahan alat serta penugasan teknik berkarya. Yang selanjutnya adalah gaya atau style. Nah, gaya atau style dalam karya seni ini merupakan ciri ekspresi personal yang khas dari seniman dalam menyajikan karyanya. Dari tadi kita membahas mengenai kesenian. Lalu apa sih fungsi seni gitu ya? Nah, teman-teman, seni ini memiliki beragam fungsi. Dan salah satunya gitu ya, tapi nanti akan saya jelaskan juga beberapa fungsi seni itu. Nah, yang pertama ini adalah fungsi ritual. Fungsi ritual ini digunakan untuk sebuah upacara yang berhubungan dengan upacara kelahiran, kematian, ataupun pernikahan. Gitu. Kita juga kan tahu gitu ya, setiap pernikahan itu pasti ada yang namanya upacara kayak penyambutan untuk mempelai pria misalnya. Nah, itu adalah termasuk fungsi seni sebagai fungsi ritual. Yang selanjutnya, fungsi seni yang kedua ada sebagai pendidikan. Seni sebagai media pendidikan, misalnya musik. Contoh ensemble, karena di dalamnya terdapat kerjasama, terus angklung dan gamelan juga bernilai pendidikan. Kemudian yang ketiga ada fungsi komunikasi, yaitu suatu pertunjukan seni dapat digunakan sebagai komunikasi atau kritik sosial melalui media seni tertentu, seperti halnya wayang kulit. Kemudian seni pun berfungsi sebagai hiburan, sebuah pertunjukan khusus untuk berekspresi atau mengandung hiburan kesenian yang tanpa dikaitkan dengan sebuah upacara ataupun dengan kesenian lain. Adapun fungsi seni selanjutnya yaitu fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersial. Misalnya terdapat pada musik kontemporer, tari kontemporer, seni rupa kontemporer tidak dinikmati oleh pendengar atau pengunjung, hanya bisa dinikmati oleh para seniman dan komunitasnya. Selanjutnya, fungsi seni untuk kesehatan atau terapi. Pengobatan untuk penderita gangguan fisik atau medis dapat distimulasi melalui terapi musik.
Jenis musik disesuaikan dengan latar belakang kehidupan pasien. Terapi musik telah terbukti mampu digunakan untuk menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologis, trauma pada suatu kejadian, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kesenian dan kebudayaan diharapkan kita pun mengapresiasi. Dalam hal ini, apresiasi merupakan bentuk penilaian baik penghargaan, misalnya terhadap karya-karya sastra ataupun karya seni. Apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation, yang berarti penghargaan yang positif. Sedangkan pengertian apresiasi adalah suatu kegiatan mengenali, menilai, dan menghargai bobot seni atau nilai seni. Biasanya apresiasi ini berupa hal positif, tetapi bisa juga hal yang negatif. Sasaran utama dalam kegiatan apresiasi ini adalah menilai suatu karya seni. Secara umum, kritik berarti mengamati, membandingkan, dan mempertimbangkan. Tetapi dalam memberikan apresiasi tidak boleh mendasarkan pada suatu ikatan teman atau pemaksaan. Pemberian apresiasi ini harus setulus hati dan menurut penilaian aspek umum. Dalam hal ini bahwa apresiasi ini harus dilakukan sejujur-jujurnya dan tidak terdapat paksaan. Dengan kata lain, dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa apresiasi positif dapat diberikan kepada seseorang atau beberapa individu atau sebuah kelompok yang melakukan karya positif dengan suatu hal yang positif juga atau sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebudayaan dan kesenian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.